Aksi nyata modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayuwinarti Putri, calon guru penggerak angkatan 11 dengan pengajar praktik Ibu Sri Indah dan fasilitator saya Bapak Aji Susanto. Setelah menyelesaikan modul 1.1, semua ilmu yang saya dapatkan dituangkan dalam aksi nyata dengan melakukan perubahan yang telah saya rencanakan dalam refleksi. Saya merasa lebih dekat dengan anak-anak selama melakukan perubahan. Saya memahami ternyata melalui kegiatan-kegiatan yang mereka senangi seperti menggambar, bernyanyi, permainan, dan mengamati lingkungan sekitar, proses belajar menjadi efektif dan menyenangkan. Saya senang melihat anak-anak aktif dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Ditambah lagi, tujuan pembelajaran mudah dicapai membuat saya merasa yakin bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantoro memang cocok diterapkan pada generasi anak saat ini. Ide yang timbul saat proses perubahan antara lain menerapkan student-centered learning, melibatkan kakak kelas, lingkungan, dan internet sebagai sumber belajar bagi anak-anak, melibatkan permainan tradisional sebagai media pembelajaran, dan berkolaborasi dengan teman sejawat. Berikut ini adalah catatan-catatan praktik baik yang telah saya lakukan. Dalam proses perencanaan, saya berdiskusi dengan teman sejawat di sekolah dan komunitas belajar dalam menyusun kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menyenangkan. Saya mengomunikasikan ide-ide saya dengan kepala sekolah dan teman-teman. Kemudian saya tuangkan dalam sebuah paper kontribusi. Inilah perubahan-perubahan yang sudah saya lakukan setelah saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, pembelajaran selalu dibuka dengan berdoa. Karena murid-murid saya memilih untuk memulai doa dengan bernyanyi, maka ini menjadi salah satu kesepakatan di kelas kami. Inilah perubahan-perubahan yang sudah saya lakukan setelah saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, pembelajaran selalu dibuka dengan berdoa. Karena murid-murid saya memilih untuk memulai doa dengan bernyanyi, maka ini menjadi salah satu kesepakatan di kelas kami. Anak-anak mempelajari konsep dasar materi pembelajaran dari berbagai sumber belajar yang mereka senangi, antara lain permainan tradisional, lingkungan sekitar sekolah, gambar-gambar rambu lalu lintas, kakak kelas, dan video interaktif yang kami akses melalui internet. Anak-anak juga bebas berpendapat dalam kelompok yang heterogen dan memecahkan masalah dengan pemikiran yang kritis dan kreatif. Saya melibatkan pertanyaan terbuka dalam kegiatan pembelajaran sehingga anak tidak dibatasi dalam mengutarakan gagasannya. Seperti dapat kita lihat di gambar sebelah kiri, anak-anak disediakan sebuah kertas dan sebuah pena. Masing-masing anak menuliskan satu kata yang saling berkaitan menjadi sebuah kalimat. Kemudian anak yang terakhir menulis akan membacakan kalimatnya. Selain melatih kemampuan berpikir kritis anak dalam berbahasa, permainan ini sangat seru. Anak-anak sering tertawa membaca kalimat mereka sendiri, kemudian mengerti letak kata yang kurang tepat. Sedangkan video di sebelah kanan adalah kegiatan serupa namun dilakukan dengan bisik-bisik. Kemudian anak yang terakhir mendengar akan menuliskan kalimatnya di papan tulis. Pergi ke pasar membeli pisang. Pisang dimakan setiap hari. Jangan suka membuang uang. Nah itu sifat tak terpuji. Ya,
Tepuk tangan anak-anak. Anak-anak mempresentasikan hasil diskusinya dengan cara yang mereka sukai seperti dalam bentuk pantun maupun gambar. Saya telah melakukan refleksi atas praktik baik yang saya lakukan. Saya masih menemui beberapa tantangan. Yang pertama, masih ada anak yang malu bertanya dan menjawab secara lisan dalam diskusi maupun presentasi. Solusinya adalah diberi motivasi dengan kata-kata penyemangat dan dipancing dengan pertanyaan pemantik yang mudah dipahami anak. Tantangan yang kedua, saat menggunakan lingkungan sekitar sebagai media dan sumber belajar, ada anak yang tidak fokus pada pembelajaran. Solusinya, menyampaikan ulang tujuan pembelajaran dan menjadikan distraksi di luar sebagai bahan diskusi dan refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rusdiana Salihah. Saya teman dari Ibu Diah Ayu Winarti Putri. Saya mengampu di kelas 5 SD Negeri Brongkol. Selama ini Bu Diah Ayu Winarti Putri sering sekali berdiskusi dengan guru tentang perkembangan murid. Kemudian untuk pembelajarannya, Bu Diah Ayu ini sudah menerapkan metode student center. Kemudian selain itu, Bu Diah selalu mengamati potensi dan gaya belajar siswa sebelum pembelajaran untuk menentukan metode dan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Selama pembelajaran, Ibu Diah ini menggunakan video, lagu, permainan-permainan sebagai media pembelajaran sehingga anak merasa senang di dalam kelas. Kemudian apabila Bu Diah ini mendapatkan undangan kedinasan, saya melihat anak-anak merasa sedih karena ditinggal oleh Ibu Diah. Dalam pembelajarannya, Bu Diah ini juga melibatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Ia juga sering mengajak murid untuk berkolaborasi dengan murid saya, terutama pada proyek P5-nya. Semoga dengan Bu Diah mengikuti pendidikan guru penggerak ini dapat memberi banyak manfaat bagi kami, guru, dan juga siswa serta sekolah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga perubahan-perubahan yang saya lakukan ini membawa manfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.